Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala khairil khalqi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Dia memenangkan atas agama-agama sekalipun orang-orang kafir membencinya. Dan semoga sholawat dan salam tetap tercurah kepada sebaik-baik makhluk, yaitu Muhammad SAW, dan kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya sampai akhir zaman. Pemirsa yang budiman, dimanapun Anda berada, semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Diberkahi hidupnya, disehatkan badannya, dilimpahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya ingin menyampaikan satu tema dengan judul datangnya asap, keluarnya asap atau kabut. Diriwayatkan pula bahwa di antara lagi tanda-tanda sudah semakin dekatnya saat kiamat adalah munculnya ad-dukhan atau kabut, yaitu arak-arakan asap atau kabut yang membawa hawa panas dan angin kering, sehingga setiap orang yang menghirupnya akan tersiksa tanpa terkecuali, baik orang yang beriman maupun orang yang kafir. Bagi orang yang beriman, maka ia terserang penyakit semacam flu yang cukup ringan lalu meninggal dunia. Tetapi bagi orang yang kafir, maka ia akan mengalami siksaan yang berkepanjangan. Mereka akan menggelepar ke sana kemari karena menghirup udara yang panas dan tidak dapat mati. Di mana-mana udara terasa panas dan membakar kulit, sampai-sampai di dalam rumah pun mereka tidak menemukan udara yang menyejukkan. Ketika orang-orang yang kafir menghadapi keadaan yang demikian, maka barulah mereka menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi keimanan mereka pada saat itu sudah tidak berarti apa-apa atau tidak ada gunanya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam kitab sucinya yang artinya, maka tunggulah hari ketika langit membawa kabut yang nyata yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Mereka berdoa, wahai Tuhan kami, lenyapkanlah dari kami azab itu. Sesungguhnya kami akan beriman. Quran surat Ad-Dukhan ayat 10 sampai dengan 12. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, maka jelaslah bahwa hawa panas atau kabut yang bergerak yang berarak-arakan itu berasal dari langit, sehingga tiada lagi tempat berlindung bagi orang-orang yang kafir. Maka dengan terisak-isak mereka menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Rasulullah SAW juga telah bersabda yang artinya, sesungguhnya di antara pertanda kiamat semakin dekat adalah datangnya asap memenuhi antara timur dan barat. Asap itu menetap di bumi selama 40 hari. Adapun jika menimpa orang mukmin, maka asap tersebut dirasakan bagikan terserang penyakit flu. Tetapi bagi orang kafir, maka asap tersebut terasa memabukkan. Asap tersebut keluar dari hidung, lubang hidung, kedua mata, kedua telinga, bahkan dubur mereka. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kabut panas itu akan muncul pada musim kemarau yang sangat berkepanjangan. Bahkan karena sangat lamanya musim kemarau itu, sampai-sampai udara di permukaan bumi sangat panas sehingga atmosfer di langit pun menjadi menipis, bahkan telah bocor. Maka pada saat-saat yang sangat menyiksa itu, muncullah Dajjal dengan berbagai bujuk rayunya untuk menyesatkan umat manusia ke dalam pangkuannya, sehingga tidak sedikit umat manusia yang tertipu dengan bujuk rayu Dajjal dan menjadi pengikutnya. Demikianlah menurut pendapat sebagian ahli tafsir. Sebagian ulama yang lain juga berpendapat bahwa adanya ad-dukhan atau kabut panas itu bukanlah sesuatu yang mustahil bagi gejala alam. Pada suatu saat nanti, permukaan bumi dan udara yang berada di atasnya akan terisi oleh asap panas. Semuanya itu karena pengaruh alam yang sudah tidak seimbang.
Bagi umat muslim tentu sudah memahami bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang memuat segala petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari petunjuk kewajiban beribadah, larangan yang harus dijauhi, serta cara menjalani kehidupan di dunia untuk mendapatkan ridho darinya. Bukan hanya itu, dalam Al-Quran Allah juga menjelaskan mengenai keberadaan hari akhir yang harus diyakini oleh setiap umat Islam. Dengan meyakini keberadaan hari akhir termasuk salah satu upaya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini bahwa Allah yang Maha Kuasa dapat menciptakan sekaligus menghancurkan seluruh alam semesta dan segala isinya. Dalam hal ini umat muslim perlu memahami dan memperluas pengetahuan mengenai hari akhir melalui surat dan ayat-ayat yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Salah satu surat tentang hari akhir yang perlu dipahami adalah surat Ad-Dukhan. Dalam surat ini Allah menjelaskan beberapa hal yang akan muncul di hari akhir. Salah satunya adalah dukhan. Dukhan termasuk dalam beberapa tanda akhir zaman yang dapat akan terjadi di kelak kemudian hari. Dalam surat Ad-Dukhan dijelaskan bahwa dukhan memiliki bentuk dan sifat tersendiri. Sifat dan bentuk dukhan ini pun mempunyai banyak penafsiran. Dengan begitu umat muslim perlu mengetahui penafsiran ahli yang menjelaskan apa itu dukhan serta bagaimana bentuk dan sifatnya. Dalam surat Ad-Dukhan Allah berfirman, "Maka tunggulah ketika langit membawa dukhan kabut yang nyata yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih." Quran surat Ad-Dukhan ayat 10-11. Dalam hal ini Imam Al-Qurtubi menjelaskan penafsiran dukhan melalui 3 pendapat. Pertama, dukhan diartikan sebagai salah satu tanda hari kiamat yang belum terjadi. Pendapat ini disampaikan oleh Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Amir, Ibnu Hurairah, Abu Hurairah, Zaid bin Ali, Al-Hasan, dan Ibnu Abi Mulaikah. Pendapat kedua menjelaskan bahwa dukhan merupakan hayalan yang menimpa kaum Quraisy ketika mengalami kelaparan ekstrim, sehingga orang-orang di zaman itu seperti melihat dukhan atau kabut asap di antara langit dan bumi. Pendapat ini disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Pendapat dukhan yang ketiga adalah pendapat dari Abdurrahman Al-Araj, menjelaskan bahwa dukhan adalah debu yang mengepul di hari Fatu Mekah sehingga dapat menutupi langit. Dari beberapa pendapat tersebut dapat dipahami bahwa dukhan bisa menjadi penampakan berupa kabut atau debu yang mengepul yang akan muncul sebagai tanda hari akhir kelak. Setelah mengetahui apa itu dukhan secara umum, berikutnya akan dijelaskan lebih lanjut mengenai tafsir dukhan sebagai salah satu tanda akhir zaman. Dalam hadis Huzaifah bin Usaid, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidak akan terjadi hari kiamat hingga kalian melihat 10 tanda bencana penenggelaman manusia ke tanah di negeri barat, negeri timur, dan jazirah Arab. Terjadi ad-dukhan, munculnya Dajjal, munculnya Dabbah, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, munculnya api yang keluar dari cekungan Aden yang mengusir manusia." Hadis riwayat Muslim nomor 2901. Dalam hadis tersebut dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad SAW telah menyebutkan bahwa ad-dukhan termasuk salah satu tanda kiamat yang akan muncul di akhir zaman kelak. Munculnya dukhan ini bersamaan dengan beberapa tanda-tanda lain yang dapat menghancurkan bumi dan alam semesta di hari kiamat. Dengan begitu, sudah sepatutnya seluruh umat muslim meningkatkan ibadah dan memohon perlindungan Allah dari bahaya hari akhir yang dapat mengancam seluruh umat. Setelah mengetahui pengertian apa itu ad-dukhan dan tafsirnya sebagai salah satu tanda akhir zaman, berikutnya akan dijelaskan mengenai bentuk dan sifat dukhan. Dikatakan dukhan mempunyai bentuk seperti kabut dan asap. Jika hal ini mengenai manusia atau orang-orang muslim, maka akan timbul gejala seperti pilek, flu. Sedangkan jika dukhan mengenai orang kafir, akan keluar berupa cairan dari kuping dan menyebabkan rasa sakit luar biasa. Penafsiran tersebut sesuai dengan hadis riwayat Muslim nomor 2798 bahwa dari Abdullah bin Mas'ud,
Nabi Muhammad SAW bersabda, akan datang dukhan atau asap kepada manusia di hari kiamat yang memasuki pernapasan mereka sehingga manusia akan merasakan seperti pilek atau flu. Dalam hadis lain juga dijelaskan mengenai bentuk dan sifat dukhan. Hadis riwayat Tabrani dihasankan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Rabb kalian memperingatkan kalian dari 3 hal. Asap yang jika mengenai orang muslim maka mereka akan merasakan pilek atau flu, sedangkan jika mengenai orang kafir akan merasakan sesak napas dan keluar cairan dari kuping dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua munculnya dabah dan ketiga munculnya dajjal. Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa dukhan merupakan salah satu tanda akhir zaman yang akan masuk ke dalam kehidupan manusia. Bagi orang-orang muslim maupun kafir, munculnya dukhan akan menimbulkan gangguan kesehatan. Namun pada orang kafir gejala yang muncul akan lebih parah, yaitu keluarnya cairan dari berbagai lubang kuping dan lain-lainnya. Dengan begitu seluruh umat harus meyakini bahwa munculnya dukhan di hari akhir, sehingga setiap umat manusia harus bertobat, memohon ampun kepada Allah dan memohon pertolongan serta perlindungan dari hari akhir yang mengancam. Menurut riwayat Bukhari secara ringkas dapat diterangkan sebagai berikut. Orang-orang kafir Mekah dalam menghalang-halangi agama Islam dan menyakiti serta mendurhakai Nabi Muhammad SAW sudah melewati batas. Karena itu Nabi berdoa kepada Allah agar diturunkan azab sebagaimana yang telah diturunkan kepada orang-orang yang durhaka kepada Nabi Yusuf, yaitu musim kemarau yang panjang. Doa Nabi itu dikabulkan oleh Allah sampai orang-orang kafir memakan tulang dan bangkai karena kelaparan. Mereka selalu menengadah ke langit mengharap pertolongan Allah, tetapi tidak satu pun yang mereka lihat kecuali kabut yang menutupi pandangan mereka. Akhirnya mereka datang kepada Nabi agar Nabi memohon kepada Allah supaya hujan diturunkan. Setelah Allah mengabulkan doa Nabi dan hujan diturunkan, mereka kembali kafir seperti semula. Karena itu Allah menyatakan bahwa nanti mereka akan diazab dengan azab yang pedih. Itulah sekelumit atau cerita pendek tentang adanya dukhan, yaitu asap atau kabut yang akan datang menjelang hari kiamat. Juga merupakan salah satu tanda akan datangnya hari kiamat. Mungkin saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua, dan semoga keselamatan dan rahmat serta keberkahan selalu tercurahkan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.